Jadi waktu itu kita udah minta izin kan sama orangnya mau cerita. Udah. Maksudnya buat kita bawain di podcast Di ini kan. PNS, cuma bedanya kalau PNS yang apa? Yang sebelumnya kan kita kan bacain. Iya. Cuma kalau sekarang based on dia cerita ke kita. Iya. Jadi kan kita kan belum, ya namanya juga sudah di kamar ya. Iya. Sudah di kamar sempit. Ya kita nggak bisa bawa dia ke sini lah buat langsung cerita gitu. Terus juga ini pengalamannya bukan pengalaman narasumbernya langsung, Iya. tapi pengalaman temennya si narasumber ini. Juga kejadian juga udah lama banget. Ini yang gue inget waktu itu dia ceritanya kayak gini. Jadi anggap aja sekarang dari gue tuh sebagai si temen narasumber Yang ngalamin. Iya. yang mengalami langsung aja biar gue nggak perlu bolak-balik. Iya. Ini lu Si asik. ya itu ya biar gampang. Jadi gini, waktu itu gua pulang dari Bandung, satu keluarga besar gua lah, satu mobil apa namanya, pulang dari Bandung ke Jakarta. Waktunya waktu itu setelah maghrib kalau nggak salah deh, setelah maghrib menjelang isya, seharusnya nggak lama sebelum isya, tapi selepas maghrib ya berarti ya. Iya. 6:30 lah Ya, jam segitu lah. Jam segitu. Udah jalan tuh, atau Cipularang. Karena kan nggak ada lagi kan aksesnya. Iya. Cipularang udah banyak yang tau lah segala macam mitos di Tol itu ya. Banyak. Cipularang kan banyak banget. Bahkan juga ada yang menelan beberapa korban kan karena kecelakaan. Berat banget. Kenapa tisir? Ya sebagai yang ngalamin. Ngalamin, gue cuma untuk Biar mendalam menjiwai. terang, iya. Udah, mobil jalan selayaknya mobil jalan lah. Cuma anehnya tuh yang gue rasain, kita tuh jalan cuma di situ aja. Jadi kayak Looping. ngeluping. Ini kan udah sering banget kita bahas tadi. Iya. Apa udah sering banget dibahas di channel ini kan, Iya. masalah looping tuh gimana. Betul. Jadi gue melewati tempat yang sama berulang-ulang kali. Gue nggak tahu tuh berapa kalinya itu ngulang ya. Tiba-tiba ada suara kayak disambit tuh mobil, atas mobil kayak duak. Berhenti lah, mobil masuk ke rest, dan ada rest area. Iya. Masuk ke rest area. Cuma anehnya pas gue turun, itu rest areanya tuh kayak tanah kosong doang, ngerti nggak sih lo? Kayak rest area zaman dulu. iya Jadi kayak kayak belum di aspal. belum gitu, tanah kosong doang ya, tapi ada warung, ada masjid, atau musola lah. Warungnya model Zaman dulu gitu, warung-warungnya cuma kayak kayak dari kayu-kayu bambu-bambu iya. itu, nggak kayak yang sekarang. Nah, sekarang kan per ruko gitu kan. Udah model. Iya, ada food court-nya kan. Kalau sekarang itu enggak. Jadi gue turun, Tapi gue mau maksudnya itu mobilnya itu berapa orang atau gitu isinya? satu keluarga gue kayak 6 atau 7 orang, lupa gue. Jadi rame-rame. Rame. Jadi kita mengalami itu nggak cuma gue doang, tapi satu keluarga besar gue itu masuk ke sana gitu. Memang kita ke rest area itu. Nggak ada yang mau siap-siap apa namanya, sholat kan, ngomong isya kan, Iya. sholat. Nah cuma anehnya di situ nggak ada azan, sholat aja. Tapi begitu Itu sholat pun udah masuk waktunya. udah, terus pas sholat pun tuh udah gitu doang, Oh, nggak ada gerakan lain. nggak ada. Iya, itu yang sholat tuh om gua, itu jalan. Iya. Jadi gua tuh ini per gua cewek, Iya. bukan laki. Nah gua ke warung sama saudara gua, itu ada siaran bola Piala Dunia. Oh, lagi zaman Piala Dunia. Iya, tapi tahun 1980 berapa gitu. Ketika lu. Jadi gua kayak masuk ke ruang waktu yang berbeda ketika. Iya. Tempo dulu. Berarti bentuk TV-nya pun Jadul banget. Jadi tapi saya lupa sih yang main siapa lawan siapa gitu ya, karena gue nggak fokus ke pas tahu itu bukan replay ya. Iya. Beda lah lo kalau replay Iya. dari Blue TV aja udah kelihatan. Iya. Nah terus pas om gue sholat langsung cabut. Ini ada yang aneh nih, gue sholat orang gak ada yang gerak, diem semua. Tapi sholat bareng. Bareng, Ya, cuman kagak ada, dia nggak punya gerakan.
Itu cuma kayak gini, udah Terus Berarti diem. om lu sholat Tetap dia. sholat biasa iya, kayak biasa sholat aja. Dan mau beli makan pun juga ragu, karena udah merasa udah di, oh nih Tapi kalau buat tempat makan itu ada cuma nggak ada interaksinya Jok. Semua tuh diem aja udah, sepi aja gitu. sepi ya, diem aja, nggak ada mobil lain. Itu mobil gue doang di situ. Nah, gue tuh sadarnya nggak lama setelah kita kayak diskusi gitu lah di mobil ya, kita dengar suara azan. Oh baru denger tuh. Baru suara azan dari kejauhan, nggak dari situ, Iya. nggak dari situ, nggak dari musola yang gitu kan. musola di rest area. Gue dengernya dari kejauhan, mobil waktu nyala duduk, kita udah tahu dia ada yang udah tahu lah dia ini nggak beres dia ada yang janggal, cabut, speng dah keluar. Itu kayak memakan waktu yang lama gitu ya loh. Gue di sana tuh sebentar gitu. Tapi berasanya Tapi pas keluar tuh kayak udah jam 9. Jadi kayak gue kehilangan 2 jam di waktu normal gua gitu. Iya. Kalau gue cuma kayak gitu doang. gimana sekedar Paling om gue sekolah berapa lama. Iya gitu Gue doang. juga nonton bola nggak sampai selesai, kayak cuma kok gini gitu, kok tahun segini. Pulang karena udah saking capeknya, jadi kayak lama banget kan Bandung Jakarta kayak lama banget. Dan kayak faktor gua kayak gitu, jadi kayak energi gua tuh kayak terkuras gitu loh. Capek banget. Jadi gua balik sampai rumah. Untungnya alhamdulillah ya, kita semua sampai rumah dengan selamat lah, nggak ada yang kurang gitu, orangnya juga semua lengkap. Lepas keluar dari situ Aman. sampai rumah Aman. Sampai rumah udah segala macem, gue langsung tidur. Pas lagi tidur tuh di kamar gue tuh, sini gue ada jendela lah, langsung baru keluar. Gue kebangun tengah malam kalau nggak salah deh. Kebangun gak lama gue tidur, jadi gue tidur kayak nyampe rumah tuh jam berapa ya, kayak dia mau bener tengah malam. Gue bangunnya gak lama setelah gue tidur, kebangun gitu. Itu ada kayak sosok perempuan di luar jendela gue. Mendusin lah ya. Iya, kayak lu kayak kalau kebun kayak gimana sih? Lu kayak mau lihat, lu kayak merawat sekitar lu, itu ada apa sih nih gitu. Itu ada sosok perempuan di itu kamar lu posisi lantai 2. Oh di atas. Lantai 2. Ada perempuan di atas serbat di jendela, di luar jendela. Udah kayak cuma gerak-gerak diem gini. Mana kita ke gua. 3 hari gua sakit terus itu. 3 hari 4 hari gua sakit. Setelah ngeliat itu? Iya, setelah ngeliat itu. Gua Berarti ini ngalaminnya rame-rame gitu ya? rame-rame, satu keluarga besar, lu bayangin. Dan yang ngeliat itu lu doang atau Gua yang lain doang, juga? yang diikutin gua. Jadi sampai nyamperin ke kamar gitu. Iya. Kalau kata orang yang bisa melihat itu, kenapa gue bisa masuk situ itu, gue nggak nanya sih. Tapi kenapa dia ngikutin gua? Itu karena dia, jadi gini apa? Jadi tuh dia tahu kalau gua itu bukan makhluk di alamnya mereka, ngerti nggak lo? Oh iya. Jadi pada saat gua masuk ke rest area, itu kan bukan rest area yang sebenarnya ya. Itu alamnya mereka tuh. Iya. Nah, salah satu Ada yang nyadarin, ada yang ngeh gitu. ada yang salah satu Makhluk. makhluk di situ, ada yang ngeliat gua, ini kayaknya bukan. Bangsa gue. Iya. Mungkin dari setelannya kali Iya. ya. Modern banget. Ini bukan masa gua nih gitu. Terus gue mikir lah, om gua sholat juga pakai gerakan sholat gitu. Pakai om gua yang diikutin. Iya sih. Iya kan? Ya bedanya mungkin lo. Iya kali. Kayak gitu, ada yang mereka orang itu ada kayak gitu. Jadi lah, kalau bisa kesini ya gitu. Jadi- Dan gua pun juga bingung lah, gua di mana kayak. Iya. Gue tuh kesini kayak aneh banget anjir. Maksudnya itu kayak hal yang lu 1 banding berapa lu bisa masuk, kayak bisa bisa hal kayak gitu aja, maksud gua. Entah kalau lu kayak gitu lu merasa beruntung atau gimana juga gua nggak tahu sih. Itu langka. Untung bisa keluar dari situ ya kalau suara azan. Terus keluar. Dan katanya suara itu teman di mobil itu udah peringatan. Oh Lu yang udah terlalu jauh nih.
masuknya. Masuknya kan lu udah ngeluping beberapa kali kan. Iya. Lu udah terlalu jauh masukkan ya udah. Suruh berhenti. Ngeri sih. Enggak, masalahnya yang menurut gua langka ya itu maksudnya masuknya rame-rame itu. Rame-rame. Satu Dan keluarga, semuanya semua yang ngalamin. semua ngalamin. Dan mereka sadar semua. Sadar kalau dia bukan kayak ini salah masuk dah kita dah. Maksudnya dari masuk rest areanya aja itu kan model tanah Iya. diguyur kan. Terus itu juga udah bingung juga sih. Tapi sosoknya hilang setelah itu. Hilang. Pulang kali. Setelah ngeliatin Kayak cuma penasaran doang kali ya. Kayak kalau lu bisa masuk ke tempat gua dah gitu. Lu siapa gitu. Kayak cuma kayak gitu doang. Untung yang ngain satu doang gitu ya. Iya. Cuma kalau misalnya Ya lu pulang gua ke bawah satu keluarga lagi. yang lagi sholat makmum yang lain ngain, ini siapa ya? Seru banget cuy. Soalnya Berarti model pom bensinnya jadul ya? jadul. ini ya yang gambar Udah laut. Udah laut. Wah, lama pertama Pertamina itu kan. Seru banget anjir. Maksudnya kok bisa ya? Makanya Tapi lu percaya gak sih ruang dan waktu tuh bisa lu terabas, maksudnya iya, lo secara nggak sengaja lu bisa masuk ke ruang dan waktu berbeda atau ke dimensi yang berbeda. Gue sangat-sangat percaya itu. gue percaya sih kalau itu. Percaya juga sih, cuman karena kan apa banyak cerita yang kita dengar juga walaupun kita ngalamin ya. Iya. Dan gue tuh pernah baca kasusnya satu gerbong kereta api hilang. Gue lupa banget kasusnya itu. Satu gerbong doang. Satu gerbong kalau nggak salah ya. Satu kereta ya. Pokoknya hilang, dia masuk terowongan gitu, dan nggak pernah keluar Sampai sekarang ada penumpangnya gitu. ada penumpangnya. Jadi aduh gimana gue jelasin ya. Jadi ada kejadian di tahun dulu itu ada, gue lupa di dokter apa profesor Itu di daerah mana? Meksiko apa di luar. di luar apa Spanyol ya. Tapi ini beda kayak aduh gue susah jelasin ini. Jadi kayak ada dokter gitu menemukan beberapa puluh orang dengan pakaian yang gak biasa di zaman itu, ngerti gak lo? Dan linglung. Ngerti gak? Jadi itu kemungkinan tuh adalah si Yang hilang itu. iya gua itu gua dibahas di salah satu acara TV waktu itu gua nonton. Jadi kayak gua bener ya, gua bilang ya. Ngeri juga, maksudnya lu udah hilang Gua lupa tuh tahun-tahun. namanya apa itu, nama kasusnya tuh gua lupa banget. Coba nanti kalau emang ada artikel, Kalau iya coba deh gua cari dulu deh. Gua lupa soalnya. artikelnya harusnya ada. Ya berarti Dia balik ke masa lalu. Karena yang menemukan tuh dokter di zaman dulu. Oh, gitu? Iya. gua kira dia maju ke depan ya. Enggak, dia ke masa lalu. Oh, soalnya kan kereta modern. Iya, dia ke masa lalu. Bukan keretanya, orangnya yang ditemuin dengan pakaian yang bukan di zaman itu. Udah terlalu Kan beda lah. terlalu modern. Iya, kayak gitu. Sampai sekarang belum ketemu. Ada banget, maksudnya. Oh, jadi gini loh, apa? Gue Jadi ini keretanya hilang. Misalkan contoh lah 2010 contoh ya. Iya. 2010 dia hilang. Habis itu ini dokter ini itu ada bukunya, dia nyatet ketemu sama orang. iya. Tapi dokter tuh tahun 1920 misalkan, kayak gitu. Oh, jadi kayak wah itu keren sih. Itu kayak masuk ke ruang dan dimensi waktu berbeda gitu. Iya. Entah ada percikan apalah di dalam ruangan itu. Jauh ya waktu Jauh banget. Berarti ada kemungkinan Dia bisa pulang coy. sebelum si gerbong itu hilang, bukunya sebenarnya udah ada. Maksudnya Iya, berarti kan dokternya udah nyata. udah dari dulu. Dari dulu. Iya, jadi sebelum si kereta ini hilang Udah ada historinya. Iya. Udah sejarah udah dibuat duluan. Ngeri coy. Tapi gue lupa deh. Tapi kasus Film Doraemon. namanya apa itu? Gerbong. Mana saja. Gue lupa tadi. Gue coba cari lagi deh artikelnya. Soalnya itu bener-bener apa namanya? Pas gue nonton sih gue kayak tertarik banget gitu. Ya kok bisa ya gitu? Apakah benar ini penumpang si kereta ini gitu? Iya, Apakah kan kita nggak tahu namanya juga kan, nama-nama siapa aja. lupanya juga sih. Itu juga orang-orang yang temen dokter kan linglung. Ya, Gue nggak tahu itu entah dokter atau siapa, gue lupa. Tapi ya semoga cerita gue nggak banyak salah lah, biar gampang-gampang dicari. Jadi kalau gue lupa, udah lama banget gue nonton itu. Dan gue sangat-sangat tertarik. Jadi gue sih percaya ada keretakan dimensi mungkin, Iya. entah
entah apa penyebabnya kita nggak tahu. Alam coy, maksudnya Terus kalau kalau menurut gue sih, kalau sampai lu pindah dimensi itu, kemungkinannya ada dua sih. Entah lu dalam arti hoki kan, maksudnya kan nggak semua kalau orang bisa kan. pulang, Iya, misalkan kayak di tadi yang di tol itu tuh, iya itu bisa kan pulang, semua orang kan pernah lewat situ. iya. Jadi lu kayak terpilih lah gitu. Nggak sengaja lu bisa masuk situ. Saya gue bingung tol Dim. Iya. Jalan lurus doang bisa salah belok. Iya, maksud gua banyak orang yang lewat juga kan waktu itu. Dan gue bukan di jam-jam tengah malam, Iya. Masih jam ramai. rame jam habis Sholat maghrib. juga sendiri lah di Bularan kan. Satu lagi karena apa? Itu kan satu karena itu. Nah, iya. Satu lagi bisa jadi ya karena emang biasanya ya kayak itu kayak lu dipilih dari si siapa Makhluk. yang di situ, makhluk yang di situ gitu. Entah gara-gara aura lu gitu. Di antara aura apa? Oh, jadi berarti kayak diajak. Iya. Oh, ini bisa nih, entah dimanfaatin apa atau apa gitu. Sesatin aja dia kesini gitu. Jadi sesatin gitu. Sama aja kayak mungkin contohnya sama kayak lu hilang di gunung aja. Lu lewat rute yang sama, Iya. tiba-tiba lu kok nyasar gitu. Iya. Padahal kayaknya lu ngikutin jalur sampai nanti hilang. Kan banyak tuh yang cerita-cerita naik gunung hilang berapa hari, mungkin ada yang balik dalam keadaan masih hidup, ada yang gitu kan. Padahal misalkan ada yang sampai meninggal gitu, tim SAR nyariin muter-muter nggak ketemu-temu. Lu ada di situ ya? Iya, tiba-tiba kok ada di sini, padahal kita udah lewat sini berapa kali kan, maksudnya kayak gitu. Jadi karena emang lu dipilih atau emang karena Lu melakukan kesalahan? ya bisa juga sih kayak gitu sih. Ya. Berubah dimensi guys. Alam sih ya. Mungkin ada juga yang apa namanya? Ya dari orang itu punya kemampuan lebih ya dari orang-orang biasanya. Iya bisa jadi. Entah raganya di sini, jiwanya yang sana atau gimana. Iya. Kan ada juga yang gitu. Beberapa kisah. Mungkin sama kayak itulah, apa Saranjana itu juga kayak gitu. Nah, itu. Dan itu katanya ada 3 apa ya, juru kunci lah. Jadi mereka kayak gua lupa deh. Kalian tuh bisa cek di channelnya. Waktu itu ada juga ngobrol pas di Reddit ya, tentang Saranjana. Oh iya, yang mencari kota Saranjana itu. Jadi ada salah satu juru kunci kayak gitu. Nah, dia dapat akses buat Ke sana. Pokoknya bolak-balik kayak gitu. Gue juga banyak, ya ada lah. Kaget gue, Allah kira siapa. Tenang. Mata gue silau banget. Lihat istri gue duduk, gue kaget anjir. Itu kayak kerudung kan, maksudnya kaget gue. Siluet hitam doang. Iya, siluet doang. Astagfirullahaladzim. Ya gitulah. Nah kalau selanjutnya ntar lah kita kulik dulu lah. Iya. Gue juga nggak mau dibahas karena gue emang nggak punya pengalaman juga kalau hal kayak gitu. Pengen sih ngobrol masalah gini gitu, cuma ya ntar aja lah. Kita coba riset dulu lah. Kita udah narasumber. Iya, siapa tahu ya kan mau datang. Dari Kalimantan. Ada Seranjaya mau lu. Oh, Saranjaya. Tetangga gua. Kalau mau nggak apa-apa, ajak ke sini. Bahasa lain mungkin. Кто-то ходит за окном и стучится в дверь.